Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamasari, mahasiswa Stanby Bandung Business School. Saya di sini mau mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Beliau adalah Bapak Ade Misbah. Mari kita simak petikan wawancaranya, mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Baik Pak, saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa nama usahanya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi seorang pengusaha. Itu menurut anak-anak yang mudah-mudahan itu menjadi doa yang menjadikan kita semua menjadi pengusaha yang amanah rahmatan lil alamin. Nah, alhamdulillah usaha ini bernama PD Anugrah Doa. Untuk yang kedua, usahanya di bidang apa ya, kalau boleh tahu? Alhamdulillah PD Anugrah Doa ini usahanya adalah di bidang jual beli hasil bumi, terutama sayuran seperti cabai merah keriting, cabai merah besar, juga bawang merah, dan kadang-kadang apapun yang bisa dijadikan manfaat bagi banyak orang. Untuk alamatnya, di mana sih Pak keberadaan usaha Bapak berada? Alhamdulillah pada Anugrah Doa ini adanya di Pasar Induk Caringin, Bandung. Kapan berdirinya usaha? Atau mulai dirintisnya kapan? Jadi merintis pada Anugrah Doa ini kurang lebih 9 atau 10 tahunan ke belakang, di 2019, di 2020 kurang lebih. Untuk karyawan, berapa karyawannya saat merintis dan sekarang? Jadi di kala merintis itu hanya saya sendiri, jadi belum ada karyawan. Karena di usaha jual beli di pasar induk ini sebetulnya bisa sendiri, juga bisa membawa karyawan. Usaha sendiri atau kerjasama ya Pak? Alhamdulillah pada Anugrah Doa itu adalah usaha mandiri. Jadi di kala itu mulai merintis karena ingin mandiri, ingin jadi pengusaha yang mudah-mudahan benar-benar menjadi pengusaha yang amanah rahmatan lil alamin. Mengapa Bapak tertarik dengan usaha ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa saya tertarik dengan perusahaan ini? Karena tertariknya di waktu sebelum mandiri, saya juga tetap menjadi karyawan dulu, dimana otomatis menjadi karyawan, alhamdulillah beberapa tahun menjadi karyawan, dan saya terinspirasi oleh majikan saya, oleh bos saya, di mana beliau bisa menjadi pengusaha dan bisa berbagi untuk sesama, dan di sana bisa menghasilkan dan juga bisa memberikan kebutuhan untuk keluarganya, untuk saudaranya, bahkan bisa berbagi untuk sedekah. Kalau boleh tahu ya Pak,
berapa sih modal awalnya untuk merintis usaha ini? Ya. Di sinilah kenapa saya mau merintis usaha ini. Kenapa? Karena alhamdulillah dikala saya setelah menjadi karyawan dan saya mau mandiri, saya didukung penuh oleh majikan saya, oleh bos saya yang dulu, di mana saya hanya memerlukan cukup modal awalnya, yang penting tempat saja. Nah, di mana nanti barangnya sama bos saya itu dikasih. Jadi modalnya bisa dibilang sangat sedikit. Kurang lebih kalau dulu di tahun 2010-2009 cukup modal 500.000 saja kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah. Untuk waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau di pasar induk Caringin itu jualannya sebetulnya nonstop 24 jam. Namun yang paling produktifnya di mana datangnya barang kurang lebih dari jam 1, nah, dan sampai bisa habis barang. Nah, habis barang ini tergantung bagaimana volumenya pasar. Jadi yang belanjanya bagaimana yang belanjanya. Dikala yang belanjanya rame, kadang-kadang 1 jam 2 jam itu udah habis dan bisa istirahat. Kadang-kadang bisa nyampe setengah malam sampai jam 6 sampai jam 9, bahkan bisa sampai dini hari jam 2 jam 3 malam. Itu tergantung situasi yang belanja itu kalau di pasar induk Caringin. Jadi tidak menentu. Setiap pengusaha, Pak, pasti melakukan langkah-langkah untuk menarik pelanggan. Apa sih langkah-langkah yang Bapak lakukan agar bisa menarik banyak pelanggan? Itu adalah kuncinya. Setiap pengusaha emang harus bisa menarik pelanggan. Nah, rahasianya apa? Rahasianya di mana? Kita harus bisa menservis dengan baik, juga kita harus ramah, juga yang paling utama jangan pernah membohongi pelanggan. Untuk omset, berapa sih kira-kira omset per harinya? Nah, alhamdulillah omset per harinya minimal satu hari 2 kintal atau 200 kilo minimalnya. Kadang-kadang bisa lebih, apalagi pas ada kiriman dari petani sendiri itu bisa 5 kintal, bahkan 1 ton pun bisa. Cuman yang rata-ratanya di 2 kintal atau 200 kilogram. Untuk keuntungannya, berapa sih kira-kira, berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap produk yang dijual? Nah, kalau di pasar induk itu, kalau di keuntungan, kalau rata-ratanya bisa 10%, bisa 15%, bahkan bisa 20% kalau di keuntungannya. Tetapi di pasar induk itu yang namanya jual beli itu bisa ada keuntungan, tapi bisa juga ada kerugian. Cuman yang normalnya kebiasaannya sehari-harinya di sekitar 10-15% keuntungannya. Lumayan. Alhamdulillah. Setiap barang kan pasti Pak ada kelebihannya. Apa sih kelebihan yang ada di barang yang Bapak jual? Nah, di sini kelebihan yang kami jual, karena ini adalah cabai merah, jadi setiap masyarakat Indonesia pasti memerlukan, karena bisa dipakai untuk bumbu. Jadi pertama untuk yang rumah makan bisa, untuk catering bisa, bahkan banyak yang pembeli juga yang untuk dijual lagi.
apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan Bapak? Nah, di sini karena kami mementingkan servis dan juga barang itu harus barang yang paling bagus. Jadi intinya barang setiap hari itu harus habis. Jadi selalu segar. Jadi supaya apa? Supaya si pelanggan atau pembeli juga selalu jadi selalu selalu ketagihan. Karena apa? Karena kalau barang bagus, kalau barangnya masih segar, otomatis kalau dimasaknya bagus dan juga kalau kebanyakan untuk yang dijual lagi. Jadi yang dijual lagi itu jadi pas dipasarkan lagi tidak bosok. Seperti itu. Setiap pengusaha kan pasti mempunyai motivasi ya Pak. Terus mempunyai sejarah. Bagaimana sih sejarahnya sampai bisa berdirinya usaha ini? Nah, alhamdulillah kalau motivasinya yaitu pertama bahwa kita hidup dan akhirnya akan berkeluarga. Jadi intinya harus bisa menapakahi keluarga. Nah, karena itu maka mau tidak mau kita harus berusaha. Dan alhamdulillah karena yang digeluti di bidang jual beli di pasar ya otomatis menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan suatu keperluan menjadi pedagang. Nah, terus sejarahnya sebetulnya saya juga tidak tahu bahwa saya akan menjadi pengusaha di bidang sayuran atau penjualan di pasar induk. Nah, di kala itu sebetulnya orang tua saya menginginkan saya menjadi orang yang lebih berguna untuk bisa sekolah sampai yang setinggi-tingginya. Namun keadaan yang membuat saya sampai bisa jadi pengusaha seperti ini. Awal mulanya kakak saya yang mengajak saya untuk berjualan di pasar induk. Nah, namun lama kelamaan akhirnya saya juga ketagihan. Kenapa? Karena setiap hari saya juga berkecimpung dengan uang. Walaupun bukan uang saya, emang uang kakak saya karena saya hanya sebagai karyawan. Nah, namun lama kelamaan karena tahu ilmunya udah dikasih tahu dan alhamdulillah bagaimana caranya untuk menghasilkan uang di dalam berdagang, ya akhirnya saya pun menjadi mau belajar mandiri menjadi pengusaha. Nah, dan akhirnya alhamdulillah saya disupport penuh sama kakak saya, alhamdulillah. Untuk kendala, apa saja sih kendala yang dihadapinya? Yang namanya kendala di setiap perusahaan, di setiap bisnis apapun itu pasti ada kendalanya. Nah, kalau di bidang saya, di bidang penjualan sayur mayur, kendalanya di mana apabila pasokan barangnya di petaninya itu lagi nggak ada. Nah, di sana jadi otomatis kekurangan barang. Nah, di sini yang mengakibatkan harga menjadi naik namun barangnya cuman dapat sedikit. Nah, dan juga di mana kendalanya di kala pas banyak barang
di mana-mana barangnya ada, nah di sana harga menjadi anjlok. Nah, kendala itu yang akan membuat turun naiknya penjualan dan turun naiknya penghasilan. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, apakah bisa berbagi tips bagi para calon pengusaha? Alhamdulillah, tipsnya untuk para calon pengusaha, satu, tetap kita harus mempunyai niat, mempunyai tekad untuk menjadi pengusaha yang amanah, rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena kita mengacu kepada junjunan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena menjadi pedagang yang jujur dan amanah, insya Allah nantinya akan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Nah, dan tipsnya kita harus ulet, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena yang namanya kehidupan ada naik ada turun. Namun kita harus yakin bahwa apapun yang akan kita lakukan karena Allah Ta'ala, dan juga akan mendapatkan hasil, akan Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa, karena Allah Ta'ala yang maha segalanya yang akan memberikan kita kemampuan dan juga keberhasilan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri wawancara ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.